Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Di pagi yang berbahagia ini 14 Desember 2021 kita bersama halaqah pertemuan yang ke-94 bersama orang saleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Masih membicarakan apa yang sudah dibicarakan 2 hari yang lalu, kata-kata Fudail bin Iyad tentang Qiyamul Lail. Apa katanya? Qala Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ba'da naqli kalamihi ila lughal malayuwiyah. Fudail bin Iyad berpesan, jika Anda tidak berupaya Qiyamul Lail dan saum di siang hari, yakinlah dirimu terhijab lantaran belenggu dosa. Tajuknya tajuk Qiyamul Lail, tajuknya tajuk belenggu, tajuknya tajuk dosa. Kata kuncinya Qiyamul Lail, belenggu dan dosa. Subhanallah, subhanallah. Pentingnya Qiyamul Lail, pentingnya memadam dosa, membasuh dosa dengan taubat, membasuh dosa dengan tangisan. Kalau dosa masih terkumpul, masih utuh, orang itu akan terhalang daripada Qiyamul Lail, akan terhalang daripada saum nahar, saum di siang hari. Nah, ini sangat menarik, kita kongsikan lagi pengalaman orang saleh zaman dulu yang banyak dicatat dalam karya ulama, termasuk kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, mengatakan, katanya ada cerita antara Abdullah As-San'ani dan Yazid bin Harun Al-Wasiti. Ada dialog di sini. Apa ceritanya? Wa an Abdullah As-San'ani qala ra'aitu Yazid ibn Harun Al-Wasiti fil manam ba'da mauti bi 4 layal fajara bainana al-hiwar at-tali. Ini cerita orang waliullah yang sudah meninggal terjumpa dengan muridnya yang masih hidup dalam mimpi setelah 4 malam dalam kubur. Nah, katanya dikisahkan daripada Abdullah As-San'ani rahimahullah, beliau berkongsi kenangan indah, saya bermimpi berjumpa Yazid bin Harun Al-Wasiti rahimahullah setelah beliau 4 hari di dalam kubur. Berikut inilah perbualannya. Mereka berkomunikasi. Nah, banyak orang dulu ya masih bisa berkomunikasi dengan orang di alam barzah. Ini cerita alam barzah. Kata Abdullah As-San'ani, bagaimana Allah melayan Tuhan? Kalau bahasa Arabnya, ma fa'alallahu bik. Apa kabar di alam barzah sana? Kalau bahasa mudahnya, bagaimana Allah melayan, memperlakukan Tuan Guru. Ini Tuan Guru yang meninggal ya. Tuan Guru Al-Wasiti menjawab, taqabbal minnil hasanat wa tajawaz annis sayyi'at. Allah menerima segala amal kebaikanku, Allah memaafkan segala kejahatanku. Dosaku semuanya dimaafkan Allah. Kebaikanku semuanya diterima Allah. Kemudian ditanya oleh muridnya lagi, wa ma kana ba'da zalik. Sesudah itu apa ceritanya? Kata Tuan Guru, wa hal yakunu minal karimi illal karam. Setelah dosa diampunkan, amal diterima, apa lagi ceritanya? Kata si murid yang bertanya. Kata si guru yang menjawab, tentulah Tuhan yang maha karim, yang maha baik dan yang maha mulia, yang maha pemurah, tentulah dia melimpahkan sifat pemurahnya. Diampunkannya segala dosaku dan aku dimasukkannya ke jannah.
kuburnya menjadi taman jannah, taman surga. Lalu ditanya oleh si murid, apa rahasianya? Apa yang melayakkan Tuan Guru mendapat penghormatan yang demikian hebat, luar biasa? Bimanilta manilta, katanya. Dengan amalan apa Tuan Guru meraih status yang istimewa ini? Kata Tuan Guru, tengok ya, bimajalisi zikri wa qawli al-haq wa sidqi fil hadis wa tuli qiyami fis salah wa sabri ala al-faqr. Ada 5 faktor yang melayakkan kekasih Allah ini mencapai kedudukan yang tinggi. Pertama, majelis ilmu, majelis zikir. Rajin dia mengajar orang, tidak pernah jemu, tidak pernah berhenti. Majelis ilmu dan majelis zikir. Rajin dia membimbing masyarakat yang kehausan, membimbing masyarakat yang kebingungan. Masyarakat ini haus, masyarakat ini bingung, tak tentu apa nak buat. Patutnya dia pegang Quran, dia pegang handphone juga. Bingung orang tuh. Satu, karena majelis tazkirah katanya. Yang kedua, wa qaulil haq, karena dia selalu mengatakan yang benar, menyampaikan yang benar. Wa tawasau bil haqqi. Yang ketiga, wa sidqi fil hadis, dia bila berbicara, dia bercakap tutur katanya betul, benar. Dalam menyampaikan yang benar itu, cara penyampaiannya benar, yang benar itu tersalur. Yang keempat, wa tulu qiyami fis salah, lama berdiri dalam salat qiyamul lail. Itulah membuat prestasinya naik. Wa sabri 'alal faqr, dan sabar hidup dalam kemiskinan. Hidupnya tidaklah mewah. Ada yang mau dimakan, ada yang mau dipakai, ada tempat tinggal. Sudahlah. Bukannya bermewah-mewah. Kalau hidup terlalu mewah, pikiran akan liar. Itu lumrah tuh. Lumrah tuh. Macam seorang sahabat pergi berjumpa ke rumah sahabatnya. Ada 3 TV di ruang tamu tuh. Sahabat yang datang ini bertanya, 3 TV di sini? Iyalah, katanya. Ada yang ingin melihat siaran lokal, tempatan. Ada yang ingin melihat siaran luar negeri ini, siaran luar negeri ini. Ya ilahi, itu yang difikirkan. Ya ilahi, dari ruang tamu saja orang tuh tahu kita siapa penghuni rumah itu. Apa ada di ruang tamunya? Na'udzubillah. 3 TV di ruang tamunya. La ilaha illallah. Kemudian ditanya oleh yang menanya tadi, setelah ditanya tentang rahasia macam mana kekasih Allah ini mencapai derajat yang tinggi pada sisi Allah, ada 5 faktor tadi ya. Tazkirah, berkata yang benar, menegakkan kebenaran. Nomor 2, berkata yang benar, qiyamul lail, dan sabar hidup miskin. Kemudian ditanya lagi, mungkar wa nakir hak? Memang ada cerita mungkar nakir itukah? Ditanya tentang mungkar nakir. Apa kata Tuan Guru, murabbi yang sudah meninggal? Wallah, katanya. Iya betul ada, katanya. Ada, katanya. Wallahi. Ada, demi Allah. Alladzi la ilaha illahu. Demi Allah tiada ilah selainnya, memang ada. Laqad aq'adani wa sa'alani marrabbuk. Sebaik saja saya masuk kubur, malaikat itu menyuruh saya duduk. Duduk, katanya. Lalu keduanya bertanya, marrabbuk. Marrabbuk. Wa madinuk wa man nabiyuk. Tuhanmu siapa? Rabbmu siapa? Agamamu apa? Nabimu siapa? Orang itu kalau dia tahu Tuhannya, kalau dia sadar Tuhannya siapa, agamanya agama apa, nabinya siapa nabinya, berarti sudah baiklah cara hidupnya. Kalau orang itu lupa Allah, lupa agamanya, lupa nabinya, itu orang yang banyak hidup tak tentu.
Bila ditanya tentang 3 pertanyaan tadi, tentang Rabb, tentang agama dan tentang Nabi, faja'altu anfudu lihyati al-bayda minat turab, katanya saya pun duduk serta membersihkan janggutku yang sudah berlumuran tanah di dalam kubur itu. Macam mana gambarannya itu, yaitu Allah yang Maha Kuasa ya. Boleh orang itu duduk, boleh berbicara dengan malaikat, malaikat boleh datang. Lalu katanya dia duduk, dia membetulkan posisinya, janggutnya sudah berlumuran tanah. Lalu dicakap, dia tanya malaikat itu. Sebelum dijawab, dia tanya malaikat itu. Misli yus'al, katanya. Ana Yazid bin Harun al-Wasiti kuntu fi dari dunia sittina sanah wa'allimun nas. Saya ini ditanya lagi, siapa Tuhanku? Marabbuk? Sayalah Yazid bin Harun al-Wasiti yang berceramah mengajar masyarakat di dunia 60 tahun. 60 tahun saya mengajar di dunia secara sukarela, bukan ada lantikan, bukan ada tugasan dari kerajaan apa. Sukarela dia mengajar masyarakat. Mau ditanya saya lagi? Faqala ahaduhuma. Lalu satu di antara malaikat yang 2 tadi bercakap dengan kawannya, sadaq. Huwa Harun, sadaq. Benarlah itu. Ini Yazid bin Harun. Benar dia ini, katanya. Nam naumatal arus fala raw'ata alaika ba'dal yaum. Okelah kalau begitu, katanya. Tuan Guru tidur sajalah. Seperti tidurnya pengantin, kami tidak akan kacau lagi. Sesudah hari ini, inilah kami terakhir datang, kami tidak akan tanya lagi. Tidur sajalah dengan nyenyak seperti tidurnya pengantin. Apa maksud tidur pengantin? Maksud tidur pengantin baru tidur, mungkin 10 menit dia bangun lagi. Teringat lagi kesukaan hatinya. Tidur setengah jam, bangun lagi. Artinya tidur tak tidur. Dan tidur, sebelum tidur dia berselimut kesenangan. Tidurnya selesa, bangun tidurnya selesa. Tidurnya senang, bangunnya senang dan tenang. Dan tidurnya tidak lama. Berarti orang saleh, orang yang taat dalam kubur, tidurnya tidak terasa lama. Tiba-tiba bila tersentak terbangun, dah hari kiamat. Subhanallah. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Besok kita akan lanjutkan lagi dengan izin Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu li wa lakum. Wa astaudiukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'ihu. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa atina wa arda'na ya karim ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Warzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika ya akramal akramin. Wa habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.